Hai Sobat BPPJN. Kecelakaan di catatan di Kota Bandung tuh yang paling tinggi tuh waktu subuh. Hai Sobat BPPJN, welcome to podcast BPPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Di episode sebelumnya, Ayo udah bahas tentang ruas-ruas jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, dan juga kota. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai ruas jalan kota bareng sama Bapak Didi Ruslandi. Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Dan nggak lupa nih, selain Bapak Didi juga kita ketemu lagi sama Pak Hari. Selamat pagi juga Pak Hari. Selamat pagi. Gak apa-apa ya, ketemu lagi ya Pak. Kita berkali-kali lagi nih ketemu, dan pastinya untuk kali ini kita akan membahas mengenai ruas kota. Nah, untuk Bapak Didi sendiri boleh Pak mungkin diperkenalkan sama Sobat BPPJN nih, Bapak Didi ini sebagai siapa dan juga bertugas di mana? Iya, saat ini saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang menangani Kebinamargaan sama Sumber Daya Air. Itu baru bertugas Maret 2019 gitu. Jadi mungkin hampir 2 tahun, Maret tahun depan lah gitu ya. Itu mungkin sebelumnya saya lama juga di DPU, cuma sempat melanglang dulu ke Dinas Perhubungan selama 3 tahun gitu. Jadi orang PU lah. Jadi Bapak ini mengelola, termasuk yang mengelola juga ruas jalan di Kota Bandung. Boleh dong Pak diceritain sedikit nih tentang pengelolaan infrastruktur di Kota Bandung itu seperti apa sih? Visi kota itu sebenarnya ada 3 yang sangat dominan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Yang pertama adalah jalan mantap, yang kedua bebas banjir gitu, yang ketiganya adalah Bandung Cang Baranang katanya gitu ya, PJU mengenai penerangan jalan umum. Ini ada sampai 2021 kelihatannya PJU masih di PU, sampai nanti 2022 dialihkan ke perhubungan gitu. Jadi itu nanti ke depannya PU Kota Bandung hanya menangani Kebinamargaan sama Sumber Daya Air. Ya. Nah, kemarin ini kan Pak, kita udah ngobrol sebenarnya sama Pak Hari juga mengenai ruas jalan nasional. Nah, kalau kemarin kita udah bahas sedikit tentang ruas jalan nasional, Ayo juga pengen tahu nih sama Sobat BPPJN, kalau ruas jalan kota itu contohnya jalan mana aja sih Pak? Terus apakah ada pembeda dengan ruas jalan nasional selain kemarin udah sempat diceritain nih marka kuning gitu kan, ada lagi kah pembedanya dengan ruas jalan nasional? Kalau dari segi penanda tidak ada gitu ya, baik marka maupun itu sama gitu ya. Lebih ke arah jenjang pelayanan aja gitu ya. Kalau nasional ya seperti arteri itu kan dari kota jenjang pertama ke kota jenjang kedua, atau jenjang kedua ke kota jenjang kedua, atau PKN ke PKN gitu ya. Kalau yang provinsi mungkin kalau gampangnya itu dari pusat kota ke kabupaten kota lah gitu ya, itu. Jadi sisanya itu jalan kota gitu. Jadi secara fisik tidak terlihat gitu, secara fisik. Nah, kalau untuk Pak Hari nih sekarang Pak ya, selama ini kerjasama yang sudah dibangun mungkin ya dengan Bapak Didi juga, itu biasanya apa aja sih Pak kalau dari BPPJN sendiri? Oh ya, ini Mbak Aya, kita memang kewenangannya kan di jalan nasional ya. Jalan nasional itu menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi. Nah itu kan mesti melewati kota, kota kabupaten, kota juga kota besar seperti Bandung. Sehingga mau nggak mau kita mesti yang kita lewati ini kan kewenangannya, wilayahnya kan di Pak Wali. Iya, otoritasnya betul. Sehingga ya kita harus bersinergi. Nah, sinerginya apa? Itu banyak hal sebagainya, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengelola drainase jalan. Ya. Jalan kita ini misalkan selokan ya, samping kanan kiri jalan itu kan dia pasti juga menampung tidak hanya dari jalan nih, ya, tapi dari kawasan permukiman, dari kawasan kota yang lain, lain gitu ya. Nah, ya otomatis kan air yang masuk ke selokan itu kan kita harapkan kan ya sudah berupa air, tidak berupa sampah, berupa macam-macam. Nah ini kan yang membina warga ini kan Pak Wali. Betul. Dan dengan SKPD-nya. Nah ini kan kita harapkan juga betul-betul nanti ada pendidikan tetap warga ya, supaya sampah-sampah itu dikelola dengan
pisah-pisah kalau perlu gitu kan. Betul, betul. Sehingga masuk itu sudah Iya. Yang kedua juga ini Pak Didi, tadi kita ngobrol-ngobrol itu kan ada juga program-program ya supaya air yang masuk itu akan sedikit mungkin. Jadi karena tadinya kan ini masih lahan yang masih terbuka, akhirnya menjadi perumahan, menjadi kantor, menjadi apa lah, itu kadang-kadang kan air yang tadinya meresap menjadi lari ke selokan. Nah ini kan ada program ya Pak Didi, bisa diceritakan. Mungkin untuk menahan itu mau dibuat sumur resapan atau retensi dan sebagainya, beliaunya yang nah, ini salah satu sinergi terhadap drainase ya. Kemudian kalau terkait dengan lalu lintas kita udah tahu kan kalau begitu masuk dalam kota itu biasanya macet, ya kan? Supaya nggak macet, kalau bersentuhan dengan jalan nasional maka kita membuat program yang bersama, gitu kan? Seperti contohnya ini kita akan membangun flyover Kopo dekat sini. Nah, tujuannya apa? Supaya kemacetan itu dikurangi. Karena di situ sangat padat sekali kan lalu lintasnya dengan membuat flyover. Dan pernah juga kita kerjasama membuat flyover Pelangi ya. Iya, betul. Pelangi itu juga kerjasama antara PUPR dengan pemerintah kota. Betul. Terus kemudian ke depan masih banyak lagi nih. Kita kan akan membangun apa yang kita sebut dengan UTR, itu Bandung Interurban Road Project. UTR itu nanti awalnya itu dari Paspati, itu keluar tol Pastiur, terus ke timur, terus lewat Bandung 1 sampai depannya kantor kita ini, nanti terus muter ke arah Gede Bage. Di sana sudah bisa langsung masuk tol Gede Bage. Betul, aksesnya. Sudah kita bangun. Kita sudah bangun dari tol akses Gede Bage, nanti akan semakin bagus. Sehingga ini akan bentuk satu jaringan, istilahnya itu ada lingkarnya, nanti ada radialnya. Betul. Jadi itu beberapa ya sinergi yang akan dikerjakan dan juga sedang dikerjakan ya Pak. Betul. Tapi kalau sekarang nih untuk Pak Didi sendiri, kan Kota Bandung ini sebagai ibu kota Jawa Barat ya. Maksudnya jadi sorotan banget nih untuk warga tentang bagaimana sih infrastrukturnya, terus apa saja yang sedang dikerjakan. Boleh tahu dong Pak, untuk Pemkot sendiri ini mungkin yang sedang dikerjakan, juga yang akan dikerjakan dalam waktu terdekat ini apa saja? Kalau sekarang justru ketika pandemi COVID ini kita mengalami penurunan anggaran yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi relatif tidak ada pekerjaan besar, adapun peningkatan itu kemarin yang lelang pun hanya 4 buah, itu pun DAK gitu. Jadi hampir tidak ada, lebih ke arah pemeliharaan gitu ya. Tapi kedepannya kalau tadi oleh Pak Hari disampaikan proyek-proyek besar Bandung udah nggak mampu lah dari segi anggaran gitu, paling mengandalkan pusat atau provinsi gitu. Tapi di samping itu kan kalau ada istilah di sekarang mah tujuan dari pembangunan prasarana jalan itu kan sebenarnya masalah menyelesaikan kemacetan gitu. Tapi sebenarnya di luar itu ada pepatah yang mengatakan bahwa membangun jalan baru itu sebenarnya mendatangkan masalah baru juga gitu. Betul, ini akan selesai untuk jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Begitu 4 tahun, 5 tahun macet lagi gitu ya. Jadi bahwa pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan, ya gitu. Kota Bandung tuh kalau nggak salah dari kan idealnya katanya 20% ya, tapi Bandung tuh masih berapa di angka 13-an kalau nggak salah ya, luas jalan terhadap rasio terhadap kota itu. Jadi masih jauh, kebutuhan infrastruktur masih dibutuhkan, tapi di luar itu kelihatannya penyelesaian sarana atau transportasi publik, kemudian sarana pejalan kaki, pesepeda itu harus mulai dibangun juga. Kita harus membangun budaya baru, mendivert dari penggunaan kendaraan pribadi pada pejalan kaki, pesepeda sama angkutan publik sama carpooling lah gitu. Tanpa itu Bandung stuck loh, jadi itu gak akan bisa kemana-mana gitu, karena kotanya kecil, kemudian juga banyak sekali heritage yang nggak mungkin dibongkar dan lain sebagainya. Sekarang untuk
apa namanya jalan layang aja itu selalu ada pertentangan di dalam kota tuh dengan komunitas heritage gitu. Banyak yang itunya ketakutan bahwa kotanya akan jadi kumuh gitu ya. Itu kan masalah tersendiri gitu. Jadi di luar pendekatan infrastruktur, kita harus juga di luar pendekatan prasarana kita juga harus melakukan pendekatan perbaikan sarananya gitu ya. Jadi dua itu harus kita seimbangkan lah gitu. Nah, itu tadi menyangkut hal-hal yang seperti ada yang bagian dari orang-orang yang senang banget nih tentang heritage, jadi kota Bandung juga mulai agak ketakutan takutnya kalau ada pembangunan akan merubah Iya, betul. kota tersendiri. Nah, berarti banyak banget ya Pak warga yang kritis mengenai infrastruktur pastinya di kota Bandung. Betul, nah, betul. Boleh diceritain juga Pak untuk kewenangannya sendiri nih, mungkin seperti apa sih dari Pemkot ketika ada pembangunan itu seperti apa, terus juga ketika mungkin warga ingin melakukan suatu memberikan saran mungkin atau kritik itu seperti apa juga kewenangannya? Iya, jadi karena di dalam pembangunan kota membuka ruang pada komunitas heritage itu untuk memberi masukan, dan ini termasuk yang sangat didengar gitu ya. Oleh karena itu sangat beruntung sebetulnya kalau jalan nasional khususnya Soekarno Hatta itu relatif jalan baru lah gitu ya. Di situ tidak ada permasalahan sosial yang sepelik di dalam kotanya gitu ya. Jadi itu mungkin kesini pun sama lah mungkin ya boleh dibilang kota baru lah, bukan di kota lama. Kalau kota lamanya itu yang agak rumit. Sementara permasalahan yang paling numpuk tuh justru di situ gitu. Ya macet, ya polusi, ya dan lain sebagainya. Degradasi kota justru terjadi di situ gitu. Jadi kelihatannya di kota lama itu harus mulai bergeser seperti tadi ke arah pendekatan transportasi yang humanis itu ya. Yang jalan kaki, bersepeda, kemudian menggunakan transportasi publik, carpooling dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di di luar kota lamanya mungkin masih bisa lah gitu. Oke. Nah, kalau kemarin sebenarnya di episode sebelumnya Ayah juga udah membahas Yeah. sedikit nih ketika warga ingin memberikan kritik dan saran kepada BPPJN itu bisa disampaikan langsung karena ada juga sosial media dan lain-lain. Tapi kalau untuk ke Pemkot sendiri Pak, bagaimana nih untuk Pemkot bisa menampung gitu ya keluh kesah dari para warga mengenai ruas jalan ataupun infrastruktur lainnya? Sama juga kita ada media sosial baik itu di Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, juga ada aplikasi lapor ya. Jadi itu bisa dilakukan. Dan di aplikasi lapor kalau nggak salah besok ya kita dapat masuk 6 terbaik lah gitu untuk respon terhadap keluhan warga gitu ya. Berarti keluhan yang disampaikan juga bisa dalam waktu yang singkat ya Pak ya? Betul, bisa betul. langsung dikerjakan juga. Kami ada unit reaksi cepat gitu ya, itu di bidang PJU ada, di bidang penambalan jalan juga ada, di bidang drainase juga ada. Jadi kalau hal-hal yang tidak membutuhkan biaya secara besar relatif bisa ditangani secara cepat. Oke, berarti karena aku juga sebenarnya pernah nih Pak ya lihat di Twitter itu sempat ramai ketika jalanan Pasteur ataupun beberapa jalan lainnya yang kena banjir itu langsung penanganan juga cepat ya Pak pastinya. Nah, kalau untuk Kota Bandung sendiri nih boleh dikasih contoh Pak, mungkin ada beberapa ruas jalan, nama-nama jalan yang mungkin sekarang di musim penghujan ini mengalami kerusakan, boleh mungkin di-mention sama Sobat BPPJN juga untuk bisa lebih berhati-hati di ruas jalan kota tersebut. Kalau tidak separah dulu lah gitu ya, tingkat kerusakannya relatif lebih baik, cuma memang kebutuhan anggaran minimal Kota Bandung itu sudah selama 3 tahun itu tidak terpenuhi. Jadi tahun sebelumnya itu selalu lebih. Untuk kebutuhan pemeliharaan jalan Kota Bandung hanya untuk overlay aja itu sekitar 550 juta. Dari mulai 2018 itu sudah tidak terpenuhi. 17, 18, 19, 20 berarti udah 4 tahun ini angkanya di bawah itu. Tapi sebelumnya selama 4 tahun itu malah melebihi. Jadi yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan dari aspek tergenang. Kalau tergenang ada, tapi lebih ke arah sebenarnya umur teknisnya udah habis gitu ya. Itu yang lebih kami khawatirkan. Oke. Nah, untuk musim penghujan nih Pak, ada beberapa ya jalanan yang memang terendam banjir. Ya. Pasteur, terus juga Cikadut dan Gede Bage nih.
mungkin Ya. ada sinergi apakah yang diberikan Pemkot dan juga BPPJN nih ketika ada masalah-masalah di ruas jalan tersebut, karena itu jalan-jalan yang memang banyak dilalui juga Ya. dan juga memang permasalahannya masih terbilang masih sering terjadi lah Betul, sampai saat ini. Mungkin penanganannya seperti apa gitu ketika ada keluhan dari warga, apakah langsung ada pengecekan atau juga pengontrolan yang dilakukan berapa bulan sekali seperti itu? Iya. Jadi ruas-ruas jalan yang kalau banjir itu selalu trending tuh yang pertama Pasteur, kemudian Gede Bage, Cikadut, kemudian Pagarsih, Kopo sama Cibaduyut ya, itu diantaranya. Nah kalau yang di Pagarsih itu alhamdulillah tahun kemarin relatif tidak ada banjir yang ke jalan lagi karena kita salah satunya membangun kolam retensi di Jalan Bima. Tapi itu aduh minta ampun sedimennya begitu hujan 2 kali aja Pak, itu sedimen itu udah penuh. Jadi mengindikasikan bahwa di lahan di atas tuh kritis gitu ya Pak. Jadi kenapa PU juga sekarang tiba-tiba ikut tanam gitu di atas. Karena tanpa gitu penyelesaiannya hanya parsial aja, tidak permanen gitu ya. Kemudian yang di Gede Bage sekarang juga sedang membangun kolam retensi, mudah-mudahan di akhir November itu beres. Kemarin kita sudah dikeruk pemulihannya alhamdulillah. Sampai hari ini kemarin ada genangan tapi tidak terlalu besar, masih bisa dilewati. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu. Kemudian yang di Cikadut sebenarnya sungainya udah kita bikin sedimen trap di atas Pak, di Sungai Cikilai gitu ya. Tapi kemarin waktu banjir yang kedua tuh saya lewat. Ternyata ya masih ada banjir Pak, tapi sungainya tuh kecil. Jadi lebih dominan dari pemakaman yang itu yang masuk ke situ ya. Jadi mungkin akan ada pembuatan sumur-sumur retensi di pemakaman gitu ya. Kalau yang di Cibaduyut itu sebenarnya mau ada sumur imbuhan dalam, tapi kemarin karena ada proyek KCIC yang mau bikin, akhirnya kita alihkan gitu. Cuma KCIC tidak memprioritaskan itu lebih dahulu gitu Pak, jadi masih terjadi genangan gitu. Itu kira-kira yang rencana kedepannya. Mungkin nanti kalau ada jalan nasional kita sumur imbuhan dalam ini sudah efektif, kita hanya butuh untuk treatmentnya 5x2, kalau itu nanti diizinkan, mungkin pola itu yang kita pakai gitu. Nah itu dia Sobat BPPJN, beberapa jalan ruas kota ya pastinya yang sudah diberitahu oleh Bapak Diding dan juga penanganannya pasti Pak ya. Jadi tenang aja kalau Sobat BPPJN mau berkeluh kesah pasti didengar, tenang aja. Banyak banget ini bakal cepat ya Pak penanganan juga ya. Sebisa mungkin pasti ya langsung dilakukan. Nah sekarang kita balik lagi nih sama Pak Harisuko ya. Ayah mau tanya nih Pak, kan Kota Bandung sendiri punya ikon yaitu flyover Pasupati ya. Nah, itu juga kewenangan dari BPPJN pastinya. Adakah flyover lainnya yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dibangun dan juga akan seperti apa dan mungkin sejauh mana nih Pak perkembangannya? Seperti salah satunya adalah flyover Kopo. Untuk flyover Kopo sekarang ini sudah dalam tahap proses persiapan tanda tangan kontrak. Jadi kalau rencananya sih tadi besok Jumat kembali lagi ya. Kita lakukan penandatangan kontrak, kemudian kita langsung diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Nah itu juga merupakan sinergi dengan Pemkot maupun pemerintah provinsi, karena lahannya itu yang menyiapkan dan mendanai juga dari pemerintah provinsi. Betul. Kemudian dalam rangka proses pembebasan lahannya pasti dengan pihak Pemkot juga terlibat. Nah saat ini sudah hampir selesai pembebasan lahannya, hanya ada kurang mungkin 1-3%. Itu nanti akan dilanjutkan. Nah ini otomatis nanti kita minta juga pihak provinsi melaksanakan lagi. Kalau yang ke depan nanti masih ada lagi, ada flyover Buah Batu yang kita rencanakan sudah kita bangun. Ada flyover Gede Bage dengan Soekarno Hatta. Betul. Itu nanti juga kita bangun. Lanjut itu terus nanti dengan yang saya sebutkan tadi Bandung untuk lagi itu proyek yang besar ya. Itu untuk infrastruktur jalan. Kalau tadi Pak Didi saya kira sangat setuju saya dengan mengurangi kemacetan, jangan hanya bangun infrastruktur. Betul, ya. Kalau
Kalau infrastruktur kita bangun apalagi di dalam kota itu agak ribet ya, dan kita lagi rapet. Betul. Hampir jalannya kecil-kecil, Iya, tapi iya. bangunannya banyak, gitu kan? Banyak irrited tadi kan. Betul, Tapi ada kelebihannya Bandung tuh, cuacanya kan dingin. betul, ya. Jadi bisa podcast di luar ya Pak ya? Kalau podcast itu bisa jalan kaki. Ya, menunjang, Iya, bersepeda, betul. Itu kan enak ya. Betul, betul. Nah itu yang mungkin selain jalan kaki dan ini artinya mengembangkan sarana public transport, saya kira itu mau nggak mau ke depan bicara transportasi mesti larinya ke public transport. Betul. Ini Bandung belum nih. Ah, Surabaya sudah Iya. kan, Jakarta sudah sampai MRT segala Iya. macam. Nah, ini Bandung ini kita tunggu. ya, Jadi sambil menunggu ya Pak ya, karena tetap mau dibangun gimana pun kalau terus dibangun tapi tidak mempergunakan apa yang sudah ada ya seperti public transport agak susah ya Pak ya Iya. pastinya kalau membangun terus. Nah untuk flyover sendiri kan sebenarnya kegunaannya adalah untuk mengurangi macet. betul. Tapi pastinya ketika pembangunan tetap aja malah bikin macet. Ya, Ada penanganan tersendiri kah dari BPPJN dan juga pastinya Pemkot mengenai gimana nih caranya agar pembangunan ini juga tidak menyebabkan permasalahan lainnya dan juga pasti menampung kritik dan saran dari masyarakat. ya. Saya kira di aspek perencanaan biasanya sudah termasuk manajemen lalu lintasnya baik ketika konstruksi maupun pasca konstruksi gitu ya. Walaupun di lapangannya terkadang ada penyesuaian oleh pihak Disub dan kepolisian gitu, itu wajar lah gitu ya. Biasanya saya lihat selalu ada rencana pengalihan arusnya dari perencanaan sudah muncul saya lihat. Kalau dari Bapak, Ini Pak, jadi itu Pak Diki bilang tadi, kita memang ada banyak manajemen lalu lintas selama konstruksi. Ya, Itu kita lakukan. Jadi untuk Popo khususnya gitu ya, kita strateginya itu tahapannya nanti kita bangun jalan samping dulu. oh ya, Jadi istilahnya fronted. nanti. Ya, kalau bahasa kerennya kalau jalan samping lah. Ya, Jalan samping kita bangun dulu, baru kita bangun strukturnya. Jadi nggak boleh kita bangun strukturnya dulu, nanti fronted nggak kemana? terus. Ya, betul. Sehingga kalau jalan sampingnya sudah kita bangun, kapasitasnya yang sekarang sama dengan kapasitas jalan sampingnya, Ya, otomatis kan ini sudah bisa kita lewatkan ya. betul. Ya, mengurangi risiko. Itu yang satu, itu tahapan. Kemudian juga kita memilih bentuk strukturnya itu yang memungkinkan supaya tidak terlalu lama untuk misalkan harus install di tempat sendiri. Ya, Kita betul. semua sistemnya itu precast, kecuali kalau yang tiang-tiangnya. Ya. Ya. Tapi kalau yang istilahnya balok-balok, kalau anu gitu ya, itu Ya. precast. Jadi tinggal datang ke situ nanti ditaruh di atas. Sistemnya gitu, sehingga mengurangi. Nah itu dari sisi tahapan sama metode kerja. Tapi di sisi yang lain ya memang tadi mesti ada kita dengan polisi lalu lintas, dengan dinas perhubungan, itu kita harus melakukan koordinasi dan perencanaan pengaturan lalu lintas. Ya. Baik sebelum kita planning gitu Ya. ya, kemudian selama ini kita evaluasi terus. Ya, Kita lakukan yang sudah berjalan, misalkan kita di Cilenyi ya, di Cilenyi itu kan kita membangun interchange untuk jalan tol Cisundak. ya, Itu kita lakukan terus evaluasi terus dengan dinas perhubungan, provinsi, kota, kabupaten, misalkan kabupaten bukan ya kabupaten betul. Bandung, kemudian juga dengan Polda, Ya, ya ada sinergi gitu lah. Sangat berat dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah itu dia tadi penyampaian dari Bapak Hari juga mengenai apa saja sih yang mungkin sedang dikerjakan gitu ya Pak ya, dan bagaimana penanganannya apalagi mengenai flyover yang sedang dibangun, yang mau dibangun ini apa, yaitu flyover Kopo, dan juga masih banget sebenarnya Sobat BPJN. Tapi kalau misalnya kamu mau tahu terus nih ya kabar-kabar terupdate selain dari BPJN juga dan juga Pemkot Kota Bandung pastinya nih ya, boleh Pak Didi dikasih tahu sama Sobat BPJN nih Ya. untuk
yang mau bertanya Betul. mungkin ya, atau mau menyampaikan pesan, keluh kesahnya juga nih, apalagi tentang infrastruktur dan juga jalan seperti apa Pak, boleh disampaikan yang kemarin. Ya, sebetulnya bisa ke surat juga bisa, tapi ini biasanya lebih lama lah penanganannya, lebih cepat melalui media sosial itu, baik Instagram, Facebook sama maupun Twitter. Alamatnya atau akunnya itu @DPU Kota Bandung. Ya, semuanya sama. Twitter, Instagram, Facebook, Ya, DPU Kota Bandung. Sobat BPJN, kalau lagi buka handphone langsung aja. Siapa tahu ada yang mau disampaikan ya. Dan ada satu hal lagi juga nih untuk Pak Hari ya, kan tidak hanya membahas tentang jalan juga nih Pak ya, karena infrastruktur juga mengenai taman juga ya Pak, ada yang sekarang ini sedang dibangun taman yang di Cibiru. Itu bagaimana Pak perkembangannya? Ya, itu makasih. Itu Taman Cibiru itu sebenarnya kan memang ada keinginan dari Pak Wali ya, Betul. Pak, itu untuk jadi istilahnya membuat dari Dirgantara ya Pak. batas-batas gitu. Iya, iya. Batas-batas Kota. kota ini dipercantik. Gitu. Ya, gerbang kota. Gerbang lah, masuk kota Bandung dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan, dari Ya. arah utara akan dipercantik. Gitu Ya, kan. ya. Nah, dengan taman-taman tadi. Nah, karena di Cibiru itu merupakan jalan nasional yang pintu masuknya, nah, Ya. makanya ada sinergi. Beliaunya yang punya konsep membangun, kemudian minta izin ke kita, kemudian kita ada diberikan saran-saran dan sebagainya, sehingga nanti supaya fungsi jalan sebagai jalan itu kan fungsi jalan arteri itu tidak Betul. tetap bekerja dengan baik, tapi dipercantik. Itu yang mengenai taman. Tapi ada lagi sebenarnya terkait dengan pertamanan ini, karena kan jalan nasional ini kan panjang ya tadi ya. Ada jalan dari Soekarno-Hatta. Pasteur itu sampai tembus ke Cileunyi, Iya. itu kan lewat ini. Ada juga jalan Soekarno-Hatta itu dari yang barat utara Iya. utara. Kemudian ada lagi jalan tol, ya kan, jalan tol dari mulai Pasteur itu, gitu. Ya. Kemudian sampai ke Cileunyi, juga. betul. Jalur-jalur utara. Kemudian ada yang jalur utara selatannya tadi ada Abdurrahman Saleh. Ya. Ya. Kemudian ada Pasir Kaliki. Betul. Kan gitu ya Pak ya. Itu juga ada jalan-jalan kita yang di mana ada kita kan ada pohon-pohonan. Kalau tebang satu harus Nanam ditanam 5. ya, ya, ya. Sehingga tetap Bandung ini tetap hijau. Ya. Oke, itu salah satunya Pak ya. Iya. Pesan nih kalau dari Pak Hari untuk warga Kota Bandung pastinya Pak terkait jalan nasional dan juga infrastruktur itu seperti apa? Ya, terima kasih kesempatan memberikan pesan saya supaya jalan arteri dan jalan kolektor yang menjadi kewenangan dari Balai ini bisa terbentuk dengan baik. Itu kami mohon supaya warga-warga tidak membuang sampah di Drainase jalan atau di mana ya, supaya bisa semuanya itu bisa terkendali. Kedua juga kami mohon dari warga ini supaya hati-hati nih kalau udah mulai hujan ini, terus kan satu jalanan agak licin, kemudian yang kedua juga bahaya dari angin ribut ini. Ya, betul. Ya, musim hujan ini kami mohon lebih waspada supaya kita hindari hal yang tidak kita inginkan. Ya. Itu terutama dengan Oke. Bok. Kalau itu dari Pak Hari ya. Sekarang ini yang terakhir untuk Pak Didi. Gimana nih Pak pesannya untuk warga Kota Bandung mengenai infrastruktur, mengenai jalan juga, apalagi yang tadi disampaikan bahwa public transportation juga harus dipakai dengan baik ya Pak. Boleh disampaikan pesannya untuk warga Kota Bandung. Jadi tadi udah disampaikan oleh Pak Hari bahwa di musim hujan terutama gitu aspek safety berkendaraannya mungkin harus ditingkatkan, terutama ketika ada genangan jangan
diterabas begitu saja, takut ada lubang gitu. Apalagi kalau motor sama pesepeda mah nggak stabil gitu ya. Terus yang kedua juga semua fungsi dari jalan termasuk trotoar di dalamnya kalau bisa mah jangan digunakan yang tidak semestinya gitu. PKL jangan berjualan di trotoar lah gitu ya. Kita tuh udah jalan sempit, hak pejalan kakinya juga begitu minim gitu, tiba-tiba diambil oleh yang tidak berhak gitu ya. Jadi biar berikan pada yang berhak ya, berjalan kaki di trotoar dan juga semua hal gitu ya. Hak-hak ketika aturan lalu lintas juga dipenuhi gitu. Jangan sampai ketika haknya pejalan kaki diterobos, dan itu yang paling banyak menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di catatan di Kota Bandung tuh yang paling tinggi itu waktu subuh di persimpangan, karena orang menganggap mungkin dari kaki simpang yang lain tidak ada kendaraan, begitu merah dia terobos aja gitu. Itu yang paling banyak kejadian gitu. Jadi taat aturan juga gitu. Itu mungkin. Boleh dicatat warga Kota Bandung. Ya. Wah, udah dapat pesannya dari Pak Hari Suko selaku dari Kepala Balai dan juga dari Pak Didi Ruswandi ya dari DPU Kota Bandung. Nah itu dia. Seru sekali Pak pembahasan hari ini mengenai Kota Bandung dan juga sedikit mengenai jalan nasional pastinya. Semoga Bapak Hari dan juga Bapak Didi sukses selalu. Amin. Sehat selalu ya Pak, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tenang aja ya untuk Sobat BPJN, kita semua sudah melalui protokol kesehatan. Dan juga pastinya jaga jarak ya. Susah nih agak jauh. Nggak boleh deket-deket sama kaya. Bahaya. Bahaya. Nah itu dia. Terima kasih banyak loh Sobat BPJN sudah mendengarkan dan pastinya juga sudah menyaksikan podcast episode ketiga ini ya tentang infrastruktur dan juga jalan di Kota Bandung. Nanti kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya yang pasti akan ada bahasan yang lebih seru lagi. Makanya kamu selalu tonton untuk podcast BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat yang pastinya di YouTube Balai 6 Jakarta. See you!